Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan iklim di Indonesia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan ilmu pengetahuan sosial, subtema 2, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan sebagai negara agraris dengan tepat. Selain itu, harapannya kalian juga bisa mengidentifikasi pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari sekitar 13.000 pulau, baik besar maupun kecil, menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Pada belasan ribu pulau tersebut, tersebar sekitar 270 juta jiwa yang tinggal dan menetap. Nah, sekarang coba kita perhatikan peta persebaran penduduk pada tahun 2021 yang ada di web Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita perhatikan peta tersebut, terlihat Pulau Jawa memiliki warna yang sangat gelap. Nah, warna tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Sedangkan untuk daerah sekitar Kepulauan Maluku dan Pulau Papua memiliki warna yang terang. Itu menunjukkan kepadatan penduduknya yang paling jarang atau lebih jarang jika dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian kalau kita lihat data hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa memang sangat padat penduduk. Di sini kita bisa melihat bahwa sekitar 56,10% atau sekitar 151,6 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan kalau kita perhatikan di daerah Maluku dan Papua hanya sekitar 3,17%. Ya, kira-kira ada sekitar 8,6 juta jiwa. Perbedaannya cukup jauh. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Beberapa di antaranya misalnya ada keadaan alam, keadaan sosial budaya, ekonomi, maupun pembangunan fisik. Nah, sekarang mari kita coba membahas salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, yaitu keadaan alam atau kenampakan alam. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, kira-kira kenampakan alam dengan kenampakan buatan apakah sama atau berbeda? Nah, ternyata kenampakan alam dan kenampakan buatan itu berbeda ya. Kenampakan alam merupakan kenampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami, tentunya dibuat oleh Sang Pencipta. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, lalu kira-kira apa aja ya yang termasuk kenampakan alam? Berikut ini beberapa di antaranya. Pertama adalah gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bentuk tanah yang menonjol atau lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Gunung itu biasa dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Meskipun demikian, kedua jenis gunung tersebut sangat bermanfaat untuk manusia. Biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan, rekreasi, atau kegiatan olahraga.
contoh gunung yang sangat terkenal di Indonesia adalah Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, gunung yang berdekatan dalam satu wilayah biasa kita sebut dengan pegunungan. Kemudian kita bahas dataran. Dataran dibagi menjadi dua, ada dataran rendah dan dataran tinggi atau plateau. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah biasa dimanfaatkan sebagai tempat permukiman warga. Nah, contohnya ada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dataran tinggi atau plateau adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Biasanya dataran tinggi umumnya masih banyak pepohonan dan hutan, sehingga terlihat hijau dan menyegarkan mata. Nah, contoh dataran tinggi yaitu ada di Jawa Tengah, itu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Gayo yang berada di Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam. Selanjutnya yaitu Tanjung. Apa itu Tanjung? Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Biasanya Tanjung terletak di daerah pesisir atau daerah pantai. Nah, sedangkan pantai sendiri merupakan titik pertemuan antara wilayah darat dan laut. Biasanya pantai dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Salah satunya adalah Pantai Parangtritis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang bertepatan di Kabupaten Bantul. Nah, sedangkan laut sendiri merupakan genangan air dalam jumlah yang banyak dan tentunya rasanya asin. Selanjutnya, kita akan membahas bukit. Nah, bukit merupakan wilayah permukaan bumi yang permukaannya lebih tinggi dari permukaan tanah sekelilingnya. Bukit berketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Nah, daerah lembah ini biasanya berdekatan dengan perbukitan. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air tawar pada cekungan luar di daratan. Danau terbentuk oleh alam dan juga dibuat oleh manusia. Biasanya kita sebut dengan istilah waduk. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah atau dengan nama Danau Toba. Danau yang terletak di Sumatera Utara ini merupakan danau yang sangat terkenal. Selanjutnya adalah sungai. Sungai merupakan kenampakan alam berupa aliran air dalam jumlah yang besar yang mengalir di daratan. Nah, hulu sungai berasal dari dataran tinggi atau gunung, sedangkan muaranya berada di laut atau di danau. Biasanya penduduk Indonesia memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci kakus, serta untuk pengairan lahan pertanian. Selanjutnya padang rumput dan rawa. Padang rumput merupakan tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Kalau di Indonesia, padang rumput biasa disebut dengan sabana. Nah, sabana yang sangat terkenal di Indonesia berada di Kepulauan Nusa Tenggara, Jawa Timur, dan sebagian di Jawa Tengah. Kemudian, rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi oleh eceng gondok serta tanaman bakau. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kenampakan alam.
Nah, sekarang mari kita coba untuk membahas iklim. Nah, sebenarnya apakah iklim itu sama dengan cuaca atau berbeda? Ternyata iklim dan cuaca adalah dua hal yang berbeda. Kalau iklim adalah rata-rata cuaca di lokasi di bumi atau planet lain dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, namun demikian, antara iklim dan cuaca memiliki unsur-unsur yang sama. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, suhu udara. Nah, suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Nah, alat ukur kelembapan udara adalah higrometer. Kemudian unsur yang keempat adalah awan. Nah, awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Kemudian unsur yang kelima adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Dan unsur yang terakhir adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim, yaitu ada sinar matahari, suhu udara, kelembapan udara, awan, curah hujan, dan yang terakhir adalah angin. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk iklim tropis. Selain itu, Indonesia memiliki iklim tropis karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Akan tetapi, karena dipengaruhi oleh letak geografi dan topografinya, Indonesia juga memiliki 3 macam iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Apa saja itu? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur laut atau muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah, sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Sedangkan angin musim timur bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September, yang sifatnya kering, yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau. Kemudian iklim yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kemudian iklim yang terakhir adalah iklim panas atau iklim tropis atau tropika. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, namun demikian, curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi pada umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Sini bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan video kita untuk kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan bisa sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video berikutnya.